datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Jane Wibowo dari Los Angeles. Apa kabar, Jane? Baik, Pak. Gimana kabarnya semua? Baik. Apakah bisa beri latar belakang dari Jane sampai bisa ke Amerika dan berusaha dan asuransi? Yes, jadi saya datang ke Amerika sebenarnya pada tahun 92. Waktu itu saya lulus SMA, terus selesai SMA saya ke sini untuk kuliah. Rencana juga selama 4 tahun akan segera pulang ke Indonesia, tapi ternyata kan nggak jadi. Somehow saya stay di sini. Dan waktu itu saya kan nggak pernah kerja karena waktu saya mulai di sini itu sebagai international student. Jadi kalau international student saat itu kita nggak boleh kerja. Jadi memang begitu lulus kuliah juga sebenarnya nggak punya pengalaman. Tapi saya kebetulan sangat aktif di bidang sosial dan saya banyak involved di non-profit organisasi, termasuk salah satunya adalah Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jadi saya sudah terbiasa untuk networking. Tapi begitu saya selesai kuliah pun itu menjadi suatu kendala karena nggak gampang ada company yang mau sponsorin atau mau kasih kerjaan tanpa pengalaman kerja. Nah, oleh sebab itulah saya pikir apa ya optionnya yang saya bisa lakukan tanpa harus menunggu sponsor dari company. Salah satunya adalah bidang asuransi ini. Jadi itulah kenapa saya bisa masuk ke asuransi, karena saya pikir itu paling yang umum di sini dan itu tidak terlalu memerlukan banyak modal ya, karena kita nggak perlu inventory dan kita pun juga bisa sambil belajar gitu juga dan ada beberapa mentor juga bantu. Dan tahun berapa waktu ambil Asuransi license ya? tahun 97. Jadi saya 97 mulai, terus itu waktu itu juga masih kepikiran mungkin setahun, 2 tahun lagi terus pulang. Karena izin kerja saya cuma setahun sebenarnya, 97 sampai 98. Tapi karena hal tertentu, akhirnya saya stay di sini. Ya, untuk diaspora Indonesia yang ingin tahu bidang asuransi ya, coba sebut bagaimana prosesnya dan kalau seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin jadi agen, mungkin agen dari Jane ya, bagaimana perjalanannya buat jadi karir di bidang asuransi? Silakan. Thank you. Saya rasa kalau untuk asuransi itu sebenarnya jangka panjang bagus karena asuransi itu sendiri bidang yang stabil. Semua orang di Amerika siapa yang nggak perlu asuransi. Waktu saya mulai pun saya mulainya tapi agak keliru karena saya waktu mulai saya mulainya dari life insurance sama financial. Padahal waktu saya mulai bisnis itu saya baru 22 tahun. Jadi kadang-kadang orang ngeliatin saya anak kecil mau ngajarin financial planning gitu. Jadi agak sulit waktu itu. Tapi dengan inovasi ya kita mungkin lebih service lebih banyak, kita terus ke arah asuransi kesehatan juga, terus lama-lama kita ke arah mobil, terus rumah dan seterusnya. Jadi mungkin lebih mudah karena orang untuk ngomongin asuransi mobil, rumah itu lebih terbuka dibanding kalau ngomongin life insurance ataupun financial planning. So, itu ada satu yang mungkin bisa dilihat, ya walaupun nggak terlalu mudah karena untuk dapat appointment sendiri nggak gampang, apalagi untuk PNC. Itu melalui proses yang cukup panjang. Tapi saya rasa ya di semua bidang apapun juga kalau kita mulai, kita harus put time. Kita harus lihat mana yang kita bisa senang. Pertama kita harus suka bisnis ini. Saya ingat waktu pertama kali saya mulai ngomong ke papa mama, "Pap, Mam, saya kayaknya mau di Amerika mau bekerjaan asuransi." Terus papa mama saya bilang, "Kamu jauh-jauh sekolah ke Amerika kok jadi agen asuransi?" Saya bilang gitu. Terus saya bilang, "Ini agak lain ya, bukan seperti orang punya konotasi seperti di Indonesia, yang dimana kita harus kejar-kejar klien kita untuk bisa jual asuransi. Di sini agak berbeda karena kebetulan mereka sudah lebih sadar kegunaannya asuransi. Jadi itu sangat membantu juga untuk yang mau di bisnis ini. Apa bedanya agent sama broker? Kalau agent biasanya dia bekerja sama dengan company yang misalnya udah lebih established, misalnya kita katakan yang orang-orang Indonesia tahu ya, Prudential misalnya. Jadi kita biasanya udah ada yang menaungin gitu. Jadi kita bisa masuk dengan sistem yang sudah tersedia semuanya. Kita tinggal kalau kita ngikutin dia punya peraturannya, terus arahannya, biasanya hampir digaranti bisa make it kan. Nah, sedangkan di broker kita sendiri harus lebih banyak kayak ulet ya, harus cari mungkin appointment sendiri, dan kita nggak ada orang yang maksa kita untuk belajar.
Kamu mau produksi, nggak ada yang urusan. Kita mau make it, nggak make it juga nggak ada yang peduli karena semuanya dianggap independen. Oleh sebab itulah makanya kalau kita ngomongin orang tanya enaknya apa ya, agensi mau buka sendiri atau ikut orang, tergantung kita maunya gimana, apakah rencana kita jangka panjang apa gitu, dan gimana waktu kita komitmen. Karena kalau untuk agensi mungkin lebih agak banyak komitmen untuk waktunya ya, terutama kalau kita ngomongin untuk keluarga baru misalnya, kita mau start baru. Kalau lihat dari waktu, betul, lebih enak. Tapi kalau lihat dari arah uang, mungkin lebih kurang stabil. Karena kan kita kan harus dapat sendiri. You don't make sales, you don't get commission, you don't get ya nggak bisa bawa pulang uang gitu kan ya. Jadi tergantung apa yang kita mau. Jadi mungkin kalau ada waktu, misalnya ditelaah plus minusnya. Ya bisnis pasti ada beda-bedanya. Dan kantornya di mana sekarang? Sekarang kantor kita dari Rowland Heights. Kita sekarang udah 23 tahun di bisnis ini dan kantor kita dulu sempat punya 3-4 kantor. Tapi karena perkembangannya, kalau dulu tuh punya kantor tuh penting karena di lokasi mana kita berada, biasanya sekitar kita tuh klien kita. Tapi dengan berkembangnya teknologi, tidak masalah kita mau kantor di mana. Jadi saya waktu itu combine, saya punya 4 office jadi 1 office, dan jadi bisa lebih melayani lebih banyak karena semua karyawan di satu tempat. Dan saya rasa itu work well buat kita. Jadi sejak tahun 2011 itu kita jadi 2014 kita jadikan satu semua office kita. Dan sekarang tantangannya apa? Tantangan sekarang saat ini, oke. Karena tiap bidang asuransi selalu ada hal-hal yang perlu dipelajarin, hal baru, regulasi baru. Jadi selalu ada yang moving ya. Salah satu yang kita mungkin kalau lihat sebelum sekarang ini kan COVID ya lain lagi, tapi sebelum COVID misalnya hal baru yang kita mungkin belum banyak yang nggak tahu tuh misalnya kayak Obamacare. Itu benar-benar salah satu yang bikin kaget waktu itu pada saat-saatnya tahun 2014. Saya ingat sekali waktu itu benar-benar waktu saya ingat saya nyatuin kantor, itu saya satuin kantor, terus kita mulai bagi-bagi, terus ada bidang baru di mana semuanya changing, commission structure changing, dan itu banyak yang orang-orang tuh kadang-kadang nggak siap. Jadi kita banyak waktu itu sempat berikan seminar-seminar buat orang-orang yang nggak ngerti, karena bedanya nggak tahu, karena dulu bisa masuk anytime, sekarang jadi harus ada waktu open enrollment. Habis itu ada income. Orang jadi bingung, kenapa dia bayar murah, kenapa saya bayar mahal. Itu untuk memberikan pengertian itu pun take time, sampai orang get used to it, to the new system ya. Selain itu, yang saya lihat sebagai kendala saat ini, kalau di COVID ini, banyak masyarakat yang mungkin generasi yang lebih older ya, lebih tua itu generasinya kurang bisa mengikuti teknologi. Jadi kebanyakan kayak customer saya tuh sebenarnya pengennya ke kantor saya. Saya udah bilang, Pak, bisa atau Bu, bisa tolong di deposit aja, nggak apa-apa, nggak usah datang. Enggak, saya mau datang, saya mau bayar. Saya bilang, oh nggak bisa ditransfer aja, boleh kok, nggak usah datang jauh-jauh. No, mau ketemu. Jadi yang kayak sekarang ini, saya lihat kasihan juga. Mereka tuh sebenarnya pengen ketemu, tapi kita kantornya kan sementara banyak yang kerja dari rumah. Itu mungkin salah satu kendala juga buat mereka. Dan strength di bidang mana itu dalam asuransi sekarang, Jane? Untuk saya? Ya, jadi specialization-nya di mana sekarang? Oke. Jadi sejak tahun 2014 sebenarnya kita tuh mulai kasih perpisahan. Karena terus terang kalau dibilangin mau bidang apa, semua saya pegang saya tahu gitu. Tapi kalau mau dibilang mau dalam, pasti nggak mungkin bisa kita sedalam gimana pun juga kalau kita pegang semuanya ya. Jadi kalau saya sendiri, personally saya pegangnya ke arah life insurance sama health insurance. Nanti di kantor kita ada juga yang pegang khusus untuk auto. Ada juga pegang untuk rumah. Biasanya auto sama rumah tuh jadi satu sih. Terus ada juga yang khusus Medicare, misalnya untuk orang tua. Ada juga yang khusus untuk financial planning. Kita ada 2 financial planner di kantor kita. Kita ada mungkin 3 atau 4 orang yang kerjain auto and home. Dan mungkin 2 atau 3 orang, 4 orang sama termasuk saya, yang kerjain life insurance sama health insurance.
karena sebenarnya time consuming memang, terutama health insurance. Tapi ya itulah ada suka dukanya. Oke, baik. Jane, last message, pesan terakhir untuk diaspora Indonesia yang mungkin ingin tahu tentang asuransi atau mungkin mau kerjasama atau apa ya. Tolong kasih last message, please. Oke. Seperti yang tadi saya sempat sebutkan, kalau di asuransi ini itu long term. Saya bilang very stabil, tapi kita perlu sabar gitu. Karena asuransi itu komisi nggak terlalu besar. Kalau kita ngomongin uang ya, orang lama-lama pertama kan memang harus suka kerjanya, itu nomor satu ya. Termasuk saya, paling salah satu buat saya ada kesempatan membantu orang, apalagi yang bahasanya sama kayak kita Indonesia. Karena insurance tuh kadang-kadang untuk yang orang awam susah dipelajarin kan. Jadi buat saya tuh suka gitu. Jadi buat saya ada keuntungannya karena I like the business, tapi kalau ngeliatin dari ke arah uang itu take time. Jadi kalau yang mau masuk ke bisnis ini mungkin kita harus hitung juga, mungkin kalau udah mulai keluarga apalagi ya, mungkin you have to take a chance, mungkin work it out with your husband or wife and then talk about it. Tapi untuk pembimbingan kita pun bisa bantu. Karena saya sendiri ngerasain waktu pertama kali saya mau cari kerjaan di mana-mana mintanya saya ada pengalaman. Padahal saya sempat mikir gimana bisa dapat pengalaman kalau nggak ada yang kasih saya kesempatan. Jadi ulah sebab itulah saya sendiri pun banyak bantu anak-anak muda yang mungkin pengen belajar. Kadang-kadang cuma 1-2 bulan belajar, is okay. Saya willing to help karena semua orang perlu pengetahuan. Mungkin ini bidang yang Anda sukain, mungkin setelah 1-2 bulan ini bukan yang saya sukain, jadi perlu untuk dijajakin dulu. Jadi you don't waste your time. Dan good, I think it's good business karena investment nggak terlalu besar. Tapi yang penting kita perlu ingat ini adalah selain passion ya, ini long term dan kita harus karena jangka panjang waktu yang kita untuk invest untuk bisa lama di bisnis semakin bagus kan. Jadi otomatis kita harus tunjukkan ke kalian kita kalau kita tuh bisa dipercaya. Nomor satu adalah trust. Kalau kita sekarang bisa jual banyak, tapi tahun depan kita ternyata apa yang kita janjikan semua tidak terbukti, bisa juga bisnis yang sudah kita bangun hilang juga gitu. Jadi pertama pikirkan apa yang baik untuk klien. Jadi semoga mereka tuh juga melihat, oh benar yang dia omongkan ternyata betul dan saya bisa percaya dan referral bisa jalan terus. Jadi saya juga bersyukur sementara ini hampir 80% customer saya semuanya dapat dari referral. Ya. Oke, baik. Terima kasih Jane untuk membagikan pengalaman. Dan untuk pemirsa Kabari, saya Juan Uy. Sekian dulu sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Terima kasih.